أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah atau hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga si terbunuh membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayatnya 92. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami bersama ibu-ibu di Masjid An-Nur, Kota Baru Ndriyo Rejo Gresik, untuk menyapa diri kami, keluarga besar kami, dan juga seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya senantiasa mampu beristiqomah untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat namanya surat An-Nisa ayat 92. Ayat ini menerangkan bahwa tidaklah layak bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Betapa mahalnya harga nyawa umat Islam. Jadi orang yang membunuh orang Islam yang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, maka dosanya sangat besar. Membunuh satu orang dosanya besar, apalagi membunuh ribuan orang, ini dosanya sangat besar. Oleh karena itu, marilah kita bersama umat ini untuk mengkaji firman-firman suci yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Yahudi, umat Nasrani, ada kitab-kitab suci yang sudah Allah turunkan, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Diharapkan agar umat ini terbimbing jalan hidupnya sehingga terhindar dari yang namanya keji dan mungkar. Kalau umat ini terhindar dari keji dan mungkar, maka dia akan bisa punya akhlak yang mulia, dan fa insyaallah mereka akan selamat dunia akhirat. Oleh karena itu, marilah kita mencintai kitab suci ini sehingga kita akan terbimbing senantiasa berada di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dijelaskan hukum pembunuhan sesama mukmin yang terjadi dengan tidak sengaja. Hal ini mungkin terjadi dalam berbagai kasus. Dilihat dari keadaan mukmin yang terbunuh dan dari kalangan manakah mereka berasal. Dalam hal ini ada 3 kasus. Pertama,
Mukmin yang terbunuh tanpa sengaja itu berasal dari keluarga mukmin, maka hukumnya ialah pihak pembunuh harus memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, di samping membayar diat atau denda kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika mereka merelakan dan membebaskan pihak pembunuh dari pembayaran diat tersebut. Yang kedua, mukmin yang terbunuh itu berasal dari kaum atau keluarga bukan mukmin, tetapi keluarganya memusuhi kaum muslimin. Maka dalam hal ini hukuman yang berlaku terhadap pihak yang membunuh ialah harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin tanpa membayar diat. Yang ketiga, mukmin yang terbunuh tanpa sengaja itu berasal dari keluarga bukan mukmin, tetapi mereka itu sudah membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Maka hukumnya ialah pihak pembunuh harus membayar diat yang diserahkan kepada keluarga pihak yang terbunuh. Di samping itu harus pula memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Jadi hukumannya sama dengan kasus yang pertama tadi. Mengenai kewajiban memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, yang tersebut dalam ayat ini ada kemungkinan tidak dapat dilaksanakan oleh pihak pembunuh karena tidak diperolehnya hamba sahaya yang memenuhi syarat yang disebutkan itu, atau karena sama sekali tidak mungkin mendapatkan hamba sahaya, misalnya pada zaman sekarang ini, atau hamba sahaya yang beriman, tetapi pihak pembunuh tidak mempunyai kemampuan untuk membeli dan memerdekakannya. Dalam hal ini kewajiban untuk memerdekakan hamba sahaya dapat diganti dengan kewajiban yang lain, yaitu si pembunuh harus berpuasa 2 bulan berturut-turut agar tobatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian ia bebas dari kewajiban memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Mengenai ketidaksengajaan dalam pembunuhan yang disebut dalam ayat ini ialah ketidaksengajaan yang disebabkan karena kecerobohan yang sesungguhnya dapat dihindari oleh manusia yang normal. Misalnya, apabila seorang akan melepaskan tembakan atau lemparan sesuatu yang dapat menimpa atau membahayakan seseorang, maka ia seharusnya meneliti terlebih dahulu ada atau tidaknya seseorang yang mungkin menjadi sasaran pelurunya tanpa sengaja. Kecerobohan dan sikap tidak berhati-hati itulah yang menyebabkan pembunuh itu harus dikenai hukuman, walaupun ia membunuh tanpa sengaja, agar dia dan orang lain selalu berhati-hati dalam berbuat, terutama yang berhubungan dengan keamanan jiwa manusia lainnya. Adapun diat atau denda yang dikenakan kepada pembunuh dapat dibayar dengan beberapa macam barang pengganti kerugian, yaitu dengan 100 ekor onta atau 200 ekor sapi atau 2000 ekor kambing atau 200 lembar pakaian atau uang 1000 dinar atau 12.000 dirham. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, disebutkan sebagai berikut: anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, qada fit diyati ala ahlil ibli
mi'atan minal ibili wa ala ahlil baqari mi'atai baqaratin wa ala ahli syai alfai syatin wa ala ahlil hulali mi'atai hullatin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan diat itu sebanyak 100 ekor unta kepada orang yang memiliki unta, dan 200 ekor sapi kepada yang memiliki sapi, dan 2000 ekor kambing kepada yang memiliki kambing, dan 200 perhiasan kepada yang memiliki perhiasan. Riwayat Abu Dawud. Kewajiban memerdekakan hamba sahaya yang beriman atau berpuasa 2 bulan berturut-turut adalah kewajiban yang ditimpakan kepada si pembunuh dan akilah atau keluarga yang juga disebut asobahnya dalam kitab hadis Al-Muwatta, kitab Al-Uqud dari Imam Malik disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah menetapkan diat kepada penduduk desa sebanyak 1000 dinar kepada yang memiliki uang emas, dan 12.000 dirham kepada yang memiliki uang perak, dan diat ini hanyalah diwajibkan kepada akilah dari si pembunuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Mudah-mudahan dengan kajian ini umat Islam, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat memahaminya sehingga berhati-hati di dalam menjaga yang namanya jiwa ini. Jangan sampai terbiasa suka membunuh orang lain yang tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, juga seluruh para pendiri Masjid An-Nur ini beserta para jamaahnya yang sudah wafat, para pecinta Al-Quran, dan juga sahabat-sahabat kami, semua guru dan juga siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.